Nah, pemirsa bagi Anda yang ingin wisata akhir pekan, bisa coba deh datang ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan yang buka sampai malam hari mulai Sabtu besok. Tapi Gubernur Jakarta bilang yang mau olahraga malam hingga pacaran bisa di Ragunan, tapi tetap pacarannya baik-baik. Siap-siap, Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan buka sampai malam pada Sabtu besok. Program Night at Ragunan Zoo digelar setiap Sabtu malam mulai pukul 18 hingga 22. Gubernur Pramono Anung menyatakan pengunjung Ragunan bisa berolahraga di area sepanjang 1,8 km sambil menikmati suasana tenang malam Ragunan. Pengunjung juga bisa pacaran tapi harus baik-baik dan sesuai aturan. Meski buka sampai malam hari, tiket masuk Ragunan tetap sama, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak. Pihak pengelola Ragunan juga menawarkan paket keliling Ragunan malam hari dengan mobil shuttle untuk melihat hewan nokturnal. Tarif keliling Ragunan seharga Rp260.000 per jam untuk 5 orang. Ide membuka Ragunan sampai malam disampaikan Gubernur Pramono Anung September lalu. Pramono menyebut sudah saatnya Ragunan mengikuti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang telah membuka kebun binatang hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terutama bagi Anda cat lover, pesona kucing sebagai hewan berbulu tidak terbantahkan. Namun selain cantik, kucing-kucing juga harus dirawat. Lantas bagaimanakah nasib kucing-kucing jalanan di Jakarta? Langsung saja kita akan lihat bersama dengan Naura Syafika yang sedang bermain dengan kucing-kucing liar di Jakarta. Naura, bagaimana kondisi kucing di sana? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa dan pastinya cat lovers. Hari ini saya sedang berkunjung ke salah satu taman di Jakarta Selatan sambil membawa makanan kucing yang sudah disiapkan di atas mangkuk untuk melihat bagaimana sih kalau nasib kucing jalanan di sekitar Jakarta. Dan memang kalau misalnya kita lihat yang ada di sini, ini adalah salah satu kucing yang lagi bersantai di taman sini dan saya mau coba kasih makanan ke dia. Nah, langsung dimakan sama kucingnya, dan gak cuma satu doang, ada satu lagi. Nah, ini dia juga ikut bergabung. Kalau yang ini lebih ke snacknya ya, cat lovers. Ini bisa dikasih ke mereka. Tuh, karena mereka di sini tuh biasanya susah untuk mencari makanan, gak gampang. Mungkin kalau misalnya kucing rumahan mudah ya, karena pasti sudah disediakan makanan di rumah, minuman juga sudah disediakan, tempat tidur juga sudah disediakan. Tapi kalau dengan kucing jalanan seperti ini kadang kasihan karena mereka tidak ada tempat untuk makan, tempat untuk minum. Jadi mengandalkan kita sebagai manusia untuk bisa membawakan mereka makanan dan juga minuman. Tapi yang paling pentingnya lagi adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai cat lovers di saat kita memberikan makanan seperti ini. Karena jangan berantem. Karena kalau misalnya kita meninggalkan sampah seperti ini di taman, pastinya jangan berantem. Pastinya ini akan mengganggu lingkungan yang ada di sini. Jadi untuk cat lovers yang memang suka street feeding seperti saya, ini saya sarankan jika memang sudah selesai memberikan makanan seperti ini, bisa nanti makanannya atau bekas makanannya, mangkok sepertinya ini dibawa pulang kembali atau dibuang ke tempat sampah yang memang sudah disediakan di taman ini. Dan juga untuk cat lovers yang ada di sini, pastinya juga saya yakin kalau misalnya memberikan makanan kucing yang ada di sini tidak bisa memberikan di sembarang tempat. Di salah satunya mungkin bisa di tempat yang memang sudah disediakan. Salah satunya di taman ini memang sudah disediakan untuk memberi makan di sekitar sini. Dan juga seperti janji dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung memang juga sudah menjanjikan bahwa memang Jakarta ini akan menjadi kota yang ramah hewan. Salah satunya adalah dengan memberikan sterilisasi massal kepada lebih dari 2.000 kucing jalanan yang ada di Jakarta. Dan salah satunya yang jika kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satu kucing jalanan yang kalau kita lihat dari kupingnya atau dari ear tipnya ini dia sudah disteril, menunjukkan sudah disteril. Namun memang ada beberapa kucing jalanan yang masih belum mendapatkan sterilisasi sehingga masih ditunggu untuk program dari Jakarta Kota Ramah Hewan yang dijanjikan oleh Pramono Anung. Dan pastinya dengan adanya steril massal seperti ini dapat mengendalikan populasi kucing jalanan atau kucing liar supaya tidak lebih banyak lagi, tidak lebih membludak lagi, dan juga pastinya memberikan kesehatan dan hidup yang lebih panjang untuk kucing jalanan yang ada di sini. Sementara itu, Camar. Baik, Naura, saya semakin yakin kamu adalah wanita penyayang dan cat lover sejati ya. Terima kasih, Naura. Pemirsa, Jakarta yang kian hari kian penuh dengan kucing liar.
Perawatan kucing liar saat ini sangat dibutuhkan agar tak berubah dari hewan menggemaskan menjadi pembawa masalah lingkungan. Kucing menjadi hewan domestik paling banyak digemari dan dipelihara masyarakat. Berbeda dengan nasib kucing liar di jalanan, jangankan vaksinasi, untuk sekedar makan saja mereka harus berjuang di taman hingga ke stasiun kereta. Atau berharap belas kasihan dari cat lover yang mengulurkan mereka makanan kering atau basah. Di Jakarta, DKPKP mencatat sekitar 754.400 kucing liar berjuang untuk hidup. Salah satu upaya Pemprov memberikan kesejahteraan pada hewan berbulu ini adalah dengan sterilisasi yang ditargetkan sebanyak 22.000 ekor kucing. Upaya ini selaras dengan janji Gubernur Jakarta Pramono Anung menciptakan Jakarta Kota Ramah Hewan. Tidak hanya itu, upaya lain mengendalikan populasi kucing liar yaitu kerjasama Pemprov dengan komunitas pecinta hewan melalui program sterilisasi massal. Keberadaan kucing liar di tempat umum bisa menjadi hiburan, tentu saja dengan syarat kondisi mereka sehat serta terawat. Namun ketika populasi hewan berbulu ini semakin tak terkendali, maka akan berdampak pada lingkungan bahkan dianggap sebagai hama. Seperti saat ini yang dialami oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris, ledakan populasi kucing membuat pemerintah setempat melabel kucing liar sebagai hama. Peduli pada kucing liar sebaiknya diiringi dengan upaya memberikan mereka kehidupan layak, steril, lalu lepaskan ke asalnya, beri makan secukupnya, dan pastikan lingkungan kota tetap bersih tanpa kehilangan suara meong di setiap sudut. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di seputaran news siang, pemirsa, pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak, rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Rencana ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk pemerhati otomotif Fitra Eri. Dalam video yang ia unggah, Fitra menjelaskan bahwa etanol merupakan campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun ia mengingatkan bahwa etanol memiliki sejumlah kelemahan teknis. Etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menepis anggapan etanol tidak layak dicampur dengan bahan bakar minyak. Menurutnya banyak negara yang sudah memakai campuran etanol dengan bensin seperti di Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5 atau campuran etanol 5% yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95. Bahlil menyebut pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10% atau E10 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Seorang perwira menengah TNI kehilangan jabatan setelah diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang ASN. Tetaplah bersama kami.